Milikilah impian yang besar kalau ingin punya penghasilan yang besar. Kalau tidak punya impian yang besar, penghasilannya kecil. Kalau hanya untuk perutmu dan dapurmu saja, penghasilanmu nggak akan besar. Kalau untuk perut kita saja, berapa sih kebutuhan perut kita? Kalau untuk kepentingan dapur kita saja, berapa sih kebutuhan dapur kita? Berapa? Nggak banyak. Tapi coba kalau teman-teman punya impian, saya mau membuat panti asuhan dengan 100 orang yatim piatu ada di situ dan semuanya gratis. Kira-kira butuh berapa? Katakanlah satu orang itu butuh hidup itu 1 juta. Berapa? 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 Jam? Hah? Yang keras dong. 100 juta lebih. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Jika Anda punya impian besar, jika Anda punya impian besar mendirikan sebuah panti asuhan yang di dalamnya targetnya Anda itu punya 100 orang yatim piatu yang di situ gratis, maka kira-kira penghasilan Anda berapa agar bisa mewujudkan impian itu? Katakanlah kalau 1 juta itu untuk satu orang membiayai satu orang. Berapa? Salah. 1 miliar. Karena apa? Uang yang Anda sedekahkan itu 100 juta setiap bulan. Tidak mungkin kalau Allah itu memberi rezeki itu sejumlah yang akan kamu niatkan sebagai sedekah. Tidak mungkin kamu niat sedekah 10.000 itu Allah itu hanya memberi 10.000 kamu. Nggak mungkin, itu tidak masuk akal. Lalu terus kamu makan pakai apa? Yang sering terjadi adalah kamu niat sedekah itu 100.000, berarti kamu punya penghasilan 1 juta. Yang 900.000 itu milikmu. Yang umum terjadi adalah sedekah pasti lebih kecil daripada penghasilan, jauh lebih kecil. Karena kewajiban kita sedekah itu cuma 2,5%. Ya, jadi kalau Anda punya cita-cita membangun panti asuhan, membiayai 100 orang yatim piatu yang kira-kira dananya butuh 100 juta per bulan, maka penghasilan yang akan diberikan ke kamu adalah 1 miliar. Buktikan omongan saya. Kalau percaya, itu intinya kita harus bermimpi besar. Jangan hanya mikir perutmu dan dapurmu saja. Ada pamanmu yang berjasa padamu, ada orang tuamu yang sangat baik padamu, ada anak-anakmu yang menanti masa depan mereka. Ada siapa lagi? Banyak banget. Ada tetanggamu yang memerlukan bantuan. Yakini, lalu kemudian rencanakan. Bertindaklah untuk menjemput kesuksesan. Saya selain mengatakan katanya teman-teman itu kalau suruh menunggu itu. Kalau ditanya, pekerjaan apa yang paling membosankan? Baik, Pak. Jawabannya. Jika kamu punya kebebasan memilih, kamu posisi sekarang misalnya bayangkan saja saya sama istri saya di lokasi yang berbeda. Saya lebih baik menunggu istri saya menjemput saya atau saya menjemput istri? Kenapa kau menjemput istri daripada menunggu itu lebih baik? Nah, bayangkan orang menjemput sama orang menunggu. Nah, di situ bayangkan dulu. Saya mending dijemput sama istri, saya nunggu aja, atau saya yang jemput?
Nah, bayangkan saya mau menjemput sama bayangkan kalau saya memilih menunggu. Enakan yang mana? Enak yang jemput kan? Ya kan? Karena waktu kita yang atur. Kita punya target, kita sendiri yang mengendalikan. Kalau menunggu, siapa yang mengendalikan? Yes, pokoknya kalau yang jemput belum datang ya pokoknya jago baik. Nggak ada yang tidak di atas kendali. Orang menunggu itu tidak di atas kendali. Paham nggak? Jadi mau memilih menunggu menjemput. Menjemput itu kita mengendalikan waktu kita, mau cepat mau lambat kita penentunya. Tapi kalau menunggu tidak. Menunggu sih sing jemput. Allah itu akan memberikanmu impianmu. Tapi kamu gak usah jemput, tunggu saja. Ya nanti kamu sekeber Allah. Sekeber Gusti Allah kan? Ini sudah ada nih, ini udah ada nih rezeki 100 juta buat Mbak Sri. Misalnya, Allah udah menyediakan nih. Nah Mbak Sri itu mau nunggu menjemput. Kalau mau nunggu, ya sekeber Gusti Allah kan? Nyantok ngurusi wong dia di sini lah. Sing gelem jemput. Jadi mau menunggu mau menjemput. Nah, nih, bertindaklah untuk menjemput kesuksesan. Sukses itu dijemput, jangan ditunggu. Ditunggu itu bosen, yakin. Temenan aku bosen banget. Nunggu punya konsumen lah. Nunggu ada yang datang daftar. Ya mungkin kita punya rezeki yang sudah ditulis oleh Allah bahwa nanti ada orang yang akan daftar ke kamu. Itu mungkin saja kita nggak tahu. Nah terus kita nunggu di rumah. Kan Allah Maha Pengasih, Dia pasti akan ngasih lah donan sama saya. Kita tunggu saja. Sabar. Mau sampai kapan? Nah lalu fokus. Fokus itu bahasa Inggris. Follow one course until success. Saya sering kali mengatakan, saya bertanya, Mbak Hani kamu yakin nggak bahwa anak saya itu bisa buat masa depan? Yakin. Mau nggak fokus? Kadang-kadang nggak mau. Tidak salah, tidak fokus itu tidak salah. Tapi itu akan memperlama teman-teman sampai tujuan. Contoh, Mbak Hani itu mau ke Purwokerto. Tidak fokus ke Purwokerto. Mampir ke Susukan. Mampir rumah temannya. Tidak fokus, hujan, nyium. Panas, nyium manis. Nyampe. Itu ya nyampe tapi lama gitu. Teman-teman yakin nggak bahwa NASA nanti punya penghasilan besar? Yakin. Fokus di NASA mau nggak? Ah nanti dulu deh. Bukannya salah, tapi itu akan memperlama. Secara logika itu akan memperlama kesuksesan teman-teman di NASA. Paham nggak? Saya kalau NASA disambi jualan yang lain boleh, siapa yang larang? Disambi MLM lain boleh, siapa yang larang? Disambi apa lagi ya? Disambi ini itu boleh. Saya dulu cuma mengerjakan NASA sambil laundry. Itu fokus. Follow one course until success. Jika Anda percaya bahwa NASA, saya tidak memaksa. Sekali lagi saya tidak memaksa teman-teman untuk memilih NASA, tapi jika teman-teman yakin NASA adalah bisa untuk masa depan, jika teman-teman yakin NASA, teman-teman bisa menjadi stokis NASA. Coba aktivitas NASA itu 10.000 jam. Saya yakin dengan beraktivitas 10.000 jam, teman-teman akan jadi stokis. Saya yakin sekali. Apa aktivitas NASA? Home sharing, AD plus, lagi promosi, iklan, sebar brosur, NDT, NDO, seminar, prospek, jualan, lagi. Itu aktivitasnya. Iklan di Facebook, iklan di WA, itu aktivitasnya. Coba 10.000 jam itu mau dihabiskan dalam waktu berapa tahun? Terserah. Kalau 1 jam per hari, itu artinya teman-teman akan 1.000 hari. 10.000 hari, bukan 1.000 hari ya.
10.000 hari itu kira-kira 30 tahun. Kalau 10 jam per hari kira-kira 1.000 hari, sekitar 3 tahun. Saya kira nanti 10.000 jam itu nanti bukan hanya stokis, capeknya itu, kecapeannya itu, mencapainya itu bahkan Klondike. Jadi sukses. Nah, cepat atau tidaknya teman-teman sampai di sana itu hitung saja itu sebenarnya. Hitung saja sudah berapa jam saya melakukan aktivitas. Kalau home sharingnya saja, hari ini home sharing, besok tidak. Aktivitasnya tidak banyak sebanyak temennya kan. Kalau hari ini iklan, besok tidak. Kalau hari ini prospek, terus 3 bulan berhenti, terus maunya sampai stokis gitu. Enggak lah ya, enggak begitu, enak men gitu kan. Sama lah, saya juga. Nah, ini hukum tarik menarik, The Law of Attraction. Saya nggak usah putar filmnya ya. Filmnya berbahasa Inggris, saya jelaskan saja ya. The Law of Attraction. Kalau teman-teman ingin sukses meraih impian, maka teman-teman itu harus menggunakan namanya The Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Sukses itu positif. Maka untuk meraih sesuatu yang positif harus dengan cara yang positif. Harus dengan sikap yang positif. Saya ulangi, sukses itu positif. Kalau teman-teman ingin meraih kesuksesan, berarti harus dengan cara yang positif. Harus dengan sikap yang positif. Sekarang menjual produk di bawah harga konsumen, positif enggak? Negatif ya? Tidak bisa sukses. Sekarang kalau Anda mudah menyerah dan mudah mengeluh, itu negatif positif. Bisa sukses? Tidak bisa. Sekarang kalau Anda mencurangi downline Anda, itu negatif positif. Sekarang kalau Anda bersedekah kepada upline dan downline Anda, itu positif mereka. Apalagi? Banyak banget contohnya. Sukses itu sesuatu yang positif, harus diraih dengan cara yang positif, harus diraih dengan sikap yang positif. Kalau kita tidak memiliki cara dan sikap yang positif, maka kesuksesan itu sesuatu yang sangat sulit kita raih. The Law of Attraction itu mengajarkan juga tentang pikirkanlah lebih banyak sesuatu yang kita inginkan daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya sering mencontohkan kalau kemarin ada kejadian jatuh ular di sini, ya. Kan orang bilang kalau ada jatuh ular di rumah nanti akan sial, kayak gitu ya. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Nah, saya mencoba menepisnya. Aku akan dapat transferan. Dan betul dapat transferan. Sugesti. Saya memikirkan sesuatu yang lebih saya inginkan daripada memikirkan yang tidak. Jadi kalau kamu kepinginnya sukses, ya pikirkannya sukses. Jangan kamu gagal terus. Kalau mau prospek terus ke rumahnya upline, nanti kalau ditolak gimana? Loh, belum sudah ngomong kayak gitu. Ini plan, ada yang nanya, nanti nggak closing gimana? Nah, belum sudah mikirnya yang tidak kita inginkan. The Law of Attraction itu kita harus lebih banyak memikirkan sesuatu yang kita inginkan daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau mau curhat sama upline, itu ngomongnya dipilih katanya. Curhatnya bisa menceritakan hal yang sama, tapi caranya berbeda. Plan. Tadi saya kanvas. Alhamdulillah closingnya lumayan.
Sebenarnya Aplen juga ngerti itu nggak closing gitu ya. Alhamdulillah closingnya lumayan. Gimana ya besok saya kanvas lagi atau kemana lagi saya harus ngapain? Misalnya begitu. Bagaimana ya caranya agar saya bisa closing? Bagaimana caranya agar saya? Bagaimana caranya? Itu ada pertanyaan produktif. Jangan menanyakan kenapa saya closing. Itu pertanyaan tidak produktif. Kenapa saya di PHP ini? Kenapa? Terus jawabannya apa? Kan nggak ngerti. Apalagi juga nggak bisa jawab tuh. Kenapa ya kamu belum sukses ya? Kenapa? Kenapa kamu kok masih distributor aja? Nggak ngerti. Apalagi nggak ngerti. Tapi kalau ngomong bagaimana caranya, pasti Aplen ngerti. Karena dulu saya begini. Kan gitu Aplen akan mengatakan. Dulu saya begini. Dulu saya akan begini. Bagaimana caranya agar saya itu cepat naik manajer? Dulu saya begini waktu saya mau manajer. Bagaimana caranya agar saya cepat silver? Dulu saya begini waktu saya mau silver. Kan dia cerita pengalamannya. Tapi kalau tanya kenapa, Aplen juga nggak bisa jawab. Kenapa saya ditolak? Kali kamu kurang manis kali senyumnya kan? Kan kali. Tapi kan belum tentu itu. Rumusnya belum tentu. Karena Aplen tidak tahu. Tapi kalau caranya bagaimana, Aplen tahu pasti karena Aplen sudah pengalaman. Ini ya, hukum the law of attraction itu. Yang pertama itu, kalau kamu mau jadi magnet rezeki, jadilah rezeki bagi orang lain. Kalau kamu mau meraih sesuatu yang positif, jadilah positif dulu. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bahagia dulu. Karena bahagia dan sukses satu frame. Kamu harus setia, loyal. Kesetiaan dan kesetiaan itu sama kesetiaan satu frame yang sama. Spektrumnya sama. Itu dalam proses attraction. Pikirkanlah sesuatu yang lebih kita inginkan daripada yang tidak kita inginkan. Kalau kita mau berangkat HS, cerah. Jangan ngomong, jangan dipikirin jangan hujan ya. Kalau ngomong jangan hujan ya dipikirin malah adanya hujan kan. Ya contohnya begini. Kalau kamu merem terus kemudian saya bilang, sekarang jangan pikirkan gajah. Kan munculnya di pikiran kan gajah. Ya kan? Jadi jangan gitu. Caranya adalah kita pokoknya pikirkan pikiran sesuatu yang kita inginkan daripada yang sesuatu yang tidak. Kalau lagi macet di jalan gitu, pikiran pokoknya bukan macet, pikirannya pokoknya lancar gitulah kira-kira ya. Sukses. Jangan macet. Ya jangan macet. Kan kalau ngomong jangan macet di otak kita maksudnya macet kan? Ngebayangin macetnya. Aku mau ke Tangerang, jangan macet. Kan repot. Gitu. Itu the law of attraction. Bagaimana jika ada orang yang meremehkan impian Anda? Bagaimana jika ada teman atau keluarga yang merendahkan impian Anda? Apa? Jawaban Anda apa? Masih apa? Terus selesai. Hah? Dinikmati aja. Dinikmati saja. Makasih. Makasih. Balas dendam terbaik itu adalah Kesuksesan. jadi semakin banyak orang yang menertawakanmu, berarti kamu wajib sukses. Semakin kamu ditertawakan, berarti kamu semakin wajib sukses. Karena kalau kamu tidak sukses, orang itu akan mengatakan apa kata saya. Ya kan, bener kan? Ya. Ada orang mungkin lah dari stokis. Nah, kok temen lo dari stokis? Ya yang ngomong kayak gitu kan? Ya kan, omongan saya bener kan? Nggak cocok kamu di NASA. Ya kan? Kayak gitu. Bisa sukses di depan orang-orang yang sering meremehkan Anda, itu adalah cara balas dendam yang paling baik. Semakin kamu ditertawakan, enggak mungkin lah Adam itu nanti punya penghasilan 10 juta. Jadi kalau bikin impian di bingkai, penghasilan saya 10 juta terus dipasang di kayak gini bingkainya, terus ada teman datang. Lah, semakin kita harus sukses, semakin kita harus membuktikan ke mereka bahwa
kita bisa mewujudkan apa yang sudah kita bingkai. Karena kalau tidak sukses, ya berarti mereka benar. Cara balas dendam terbaik pada seseorang yang telah menghina, mencaci maki, dan meremehkan kita adalah dengan cara membuktikan bahwa kita bisa berprestasi besar. Buktikan dengan pencapaian besar. Buktikan bahwa kita yang pernah dihina, dilecehkan, direndahkan bisa menjadi orang besar dan sukses. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberi pelajaran kepada mereka. Saya sudah berhasil. Ini giliran Anda. Banyak banget orang yang menertawakan saya ketika saya punya impian 10 juta. Sekarang saya sudah revisi impian saya menjadi 100 juta. Karena 10 juta sudah lewat. Jadilah pribadi yang konsisten dan persisten. Konsisten itu tekun, persisten itu ulet. Apa sih bedanya tekun sama ulet? Tekun itu melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, tidak berhenti. Ulet itu lebih berat daripada tekun, karena ulet itu melakukan hal yang sama berulang-ulang, tidak berhenti, walaupun kondisinya itu sangat tidak menguntungkan. Ini ilustrasinya. Dia akan tetap tumbuh meskipun lingkungannya tidak mendukung, pecah-pecah, kering, tidak ada air. Dia tumbuh, inilah persisten. Tekun dan ulet, konsisten dan persisten. Ulet itu tahan banting. Ulet itu seperti tanah liat. Tanah liat kalau dibanting pecah nggak? Pecah nggak? Nggak pecah kan? Nah, tapi dia tidak pecah, tetap utuh. Itulah ulet, itu tahan banting. Jangan seperti kaca. Hatimu itu jangan seperti kaca. Kena goresan sedikit. Aduh. Nah, jadi konsisten dan persisten. Kalau mau sukses itu tidak sekedar konsisten, tapi juga persisten. Tahan banting, tekun, tapi juga ulet. Teruslah berlari, karena garis finish menunggu Anda bersama masa depan. Kesulitan itu pasti datang. Kesulitan itu pasti datang. Kesulitan itu pasti datang. Tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Karena pasti datang, jadi nggak usah takut. Kan pasti. Nggak usah takut. Kesulitan itu pasti datang. Impian sebaiknya ditulis. Bahkan kalau saya mengatakan harus ditulis. Kalau perlu digambar, kalau perlu dicetak fotonya, kalau perlu. Kalau di kamar saya itu ada gambar-gambar rumah, mobil, apa gitu. Itu impian-impian. Kenapa? Kenapa? Impian harus divisualisasikan, digambar, ditulis. Kenapa? Biar diingat terus. Betul lagi. Kenapa? Biar semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia, bumi dan isinya. Sebelum menciptakan itu ditulis. Jadi kalau kamu mau menciptakan sesuatu nggak ditulis, itu sombong. Memang lu siapa? Allah saja menulis. Kok kamu nggak nulis? Saya sudah punya impian di dalam otak saya. Tidak perlu saya menulis. Otak saya itu. Otak saya buatan siapa? Buatan Allah. Allah saja mau menciptakan Tio, Puji Prasetyo. Lahir di mana? Lahir dari rahimnya siapa? Ditulis. Kenapa Mas Tio yang ciptaannya Allah itu nggak mau nulis kalau mau sombong? Ya, sombong. Jadi sekarang waktunya teman-teman menulis impian. Gak usah banyak-banyak, tulislah 5 impian yang paling diingini. Nama impiannya apa dan kapan ingin diwujudkan, bulan dan tanggal. Siap? Ya.